Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada pertemuan kali ini akan membahas tentang penghindaran dan penggelapan pajak pada Pandora Papers menguak. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Dian Christina Zendrato dengan nomor BP 18101155110144. Yang kedua ada Natasha Dipianisi nomor BP 18101155110167. Yang ketiga ada Nova Novitasari nomor BP 18101155110170. Yang keempat ada Sri Susanti dengan nomor BP 18101155110176. Saat ini dunia sedang dihebohkan oleh Pandora Papers yang mengungkap kebocoran data mengenai skandal penggelapan harta kekayaan dan penggelapan pajak orang-orang kaya dan penguasa dunia. Pandora Papers disebut sebagai tsunami data yang mengungkapkan 11,9 juta rekam data dari 14 perusahaan keuangan offshore yang berbeda. Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional atau ICIG sebagai pihak yang memperoleh data tersebut mengungkapkan bocoran data pada Pandora Papers mengungkap rekam jejak elit dunia yang memanfaatkan wilayah atau negara surga pajak tax haven untuk membeli properti dan menyembunyikan aset mereka. Dengan demikian, para elit global tersebut bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak di negara asal mereka. Setidaknya hingga saat ini, 11,9 juta data tersebut menyebut 330 nama politisi, 130 miliarder yang ada di daftar Forbes, selebriti, pelaku tindak kejahatan penipuan, hingga gembong narkoba dan keluarga kerajaan serta pemuka agama. Temuan ICIG dan mitra medianya menyoroti seberapa dalam keuangan rahasia menyusup ke politik global. Temuan ini juga disebut sebagai wawasan tentang mengapa pemerintah dan organisasi global hanya membuat sedikit kemajuan dalam mengakhiri pelanggaran keuangan perusahaan offshore. Berikut adalah contoh kasus yang berhubungan dengan judul kelompok kami. Setelah heboh Panama Papers pada tahun 2016, dunia kembali dikejutkan dengan adanya temuan dokumen rahasia, kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak. Temuan ini diungkap oleh International Consortium of Investigative Journalists atau ICGI dalam laporan bertajuk Pandora Papers. Hasil pertemuan International Consortium of Investigative Journalists atau ICJI dalam laporan bertajuk Pandora Papers memuat 11,9 juta data yang berasal dari perusahaan-perusahaan cangkang. Laporan ini menyebut lebih dari 330 politisi dan pejabat publik tercatat di Pandora Papers, termasuk diantaranya 35 pemimpin negara saat ini dan sebelumnya. Di antaranya Raja Yordania Abdullah II, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Perdana Menteri Republik Ceko Andre Babis, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, Presiden Ekuador Guillermo Lasso, rekan dari Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Lalu apa itu sebenarnya perusahaan cangkang? Perusahaan cangkang adalah perusahaan yang dibentuk secara sengaja tanpa menjalankan operasi bisnis yang sebenarnya. Keberadaan perusahaan ini hanya sekedar nama saja yang terdaftar di sebuah negara tax haven atau negara dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Bentuk perusahaan semacam ini tidak sepenuhnya ilegal, namun mereka biasanya digunakan untuk hal-hal yang nyaris melanggar hukum. Dalam kasus yang disebutkan dalam Pandora Papers, perusahaan cangkang dimanfaatkan untuk membeli aset atau menutupi bisnis yang sebenarnya dijalankan oleh sebuah perusahaan raksasa atau orang-orang yang berpengaruh. Bisa dikatakan perusahaan cangkang adalah alat bagi orang kaya atau perusahaan besar untuk menutupi harta kekayaan. Salah satu tujuannya adalah menghindari pembayaran pajak. Dalam daftar Pandora Papers ada 2 nama politisi Indonesia yang disebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dan juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Masuknya nama Erlangga Hartanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar membuat DPP Golkar bereaksi. Golkar akan menelusuri asal-muasal data ini. Sementara itu, pihak Luhut melalui keterangan tertulis juru bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jody Mahardi mengakui Luhut pernah menjadi Direktur Utama Petro Capital SA pada 2007 dan sudah mengundurkan diri pada 2010. Perusahaan ini rencananya untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama wilayah Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan.
Sebelum heboh Pandora Papers, juga pernah heboh Panama Papers pada 2016. Saat itu data juga dirilis ICJI yang memperoleh data yang bocor dari firma hukum yang berpusat di Panama, Mossack Fonseca. Dalam data Panama Papers, nama Luhut Panjaitan juga disebut. Kala itu, Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain Luhut, ada nama Sandiaga Uno juga tercatat dalam Panama Papers. Sandi diberitakan memiliki 3 perusahaan offshore di British Virgin Island. Selain itu juga ada nama pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid dan juga pengusaha properti Joko S. Chandra. Nama saya Nova Novita. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghindaran pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Yang pertama, penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya, penghindaran pajak ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara, khususnya Indonesia. Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Yang pertama, profitabilitas, yang dapat dilihat dari return on asset. Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki laba besar akan lebih mudah memanfaatkan celah dalam mengelola biaya pajaknya. Yang kedua, leverage, yang merupakan rasio pengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam membiayai aktivitas operasinya. Tingginya tingkat leverage akan mempengaruhi tingginya jumlah pendanaan dari utang yang menimbulkan beban bunga, dan beban bunga akan mempengaruhi berkurangnya biaya pajak. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi faktor ketiga dalam perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak agar mencapai penghemat beban pajak yang maksimal. Yang keempat, intensitas aset tetap. Semakin tinggi aset tetap akan mempengaruhi biaya depresiasi yang semakin tinggi sehingga nilai pajak yang dibayar berkurang. Berarti semakin tinggi jumlah aset perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Yang kelima, pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan membuat perusahaan menjadi profit yang tinggi, jadi perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak. Faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Yang pertama, keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam menyusun undang-undang pajak, penerapan ketentuan perpajakan, dan penggunaan uang pajak. Yang kedua, sistem perpajakan. Semakin baik sistem perpajakannya, maka perlakuan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Sebaliknya, semakin tidak baik sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak. Yang keempat, self-assessment system. Self-assessment system juga merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Semakin baik pelaksanaan self-assessment system, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah. Namun sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan self-assessment system, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Yang kelima, pemahaman perpajakan juga termasuk sebagai faktor yang berpengaruh atas penggelapan pajak. Pengaruh pemahaman perpajakan dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapan ke depan praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan wajib pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan Pandora Papers itu sebenarnya adalah sekumpulan dokumen-dokumen rahasia yang dijuluki dengan nama Pandora Papers. Nah, lebih lanjut saya akan menjelaskannya, yaitu
Pandora Papers ini adalah sejumlah jurnalis yang tergabung dalam The International Consortium of Investigation Journalists atau yang biasa dipanggil dengan ICIJ, mengungkap data pejabat dan politisi di banyak negara yang merahasiakan jumlah kekayaannya dan menghindari pajak. Nah, sebanyak 600 jurnalis dari 150 media serta 117 negara yang terlibat dalam investigasi ini. Nah, investigasi ini yang diberi nama dengan Pandora Papers. Ini mengacu pada catatan rahasia yang dimuat dalam satu penyedia layanan offshore. Banyak 2,94 terabit data yang terdiri dari dokumen, gambar, email, spreadsheet, dan lainnya dibongkar ICIJ dan dibagikan ke mitra media di seluruh dunia. Lebih dari 330 politisi yang terpapar kebocoran tersebut berasal lebih dari 90 negara. Nah, mereka menggunakan entitas dalam yurisdiksi kerahasiaan untuk membeli real estate, menyimpan uang dalam perwalian, memiliki perusahaan lain, dan aset lainnya terkadang secara anonim. Nah, investigasi juga melaporkan tentang bagaimana penyedia kepercayaan Amerika Serikat telah memanfaatkan undang-undang beberapa negara bagian yang mempromosikan kerahasiaan dan membantu klien kaya di luar negeri menyembunyikan kekayaannya untuk menghindari pajak di negara asal mereka. Pandora Papers juga mengekspos urusan luar negeri 35 pemimpin dunia yang bersifat rahasia, termasuk urusan presiden yang sedang menjabat, mantan presiden, perdana menteri, dan kepala negara lainnya. Nah, Pandora Papers juga menyoroti keuangan rahasia lebih dari 300 pejabat publik lainnya, seperti menteri pemerintah, hakim, wali kota, dan jenderal militer di lebih dari 90 negara. Nah, selain itu ada nama miliarder ditampilkan dalam data yang bocor. Ada juga nama-nama selebritis, bintang rock, dan pembisnis ternama. Nah, di sini bisa kita lihat tentang kebocoran dari Pandora Papers ini sehingga membuat kita mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik itu penggelapan pajak maupun penghindaran pajak, begitu. Baiklah, mungkin teman-teman di sini berpikir apakah Indonesia juga ikut dalam Pandora Papers atau terlibat dalam Pandora Papers, atau mungkin teman-teman berpikir begini, itu hanya di luar negeri, di Indonesia mungkin gak akan masuk, atau Indonesia mungkin gak akan terlibat dalam Pandora Papers. Tapi dikutip dari kompas.com pada tanggal 4 bulan 10 2021 berdasarkan data Pandora Papers, meski tak tercatat nama pimpinan negara, terdapat 2 politisi Indonesia yang termasuk di dalam daftar itu. Nah, hingga saat ini di dalam publikasi yang diunggah di laman ICIJ belum disebutkan nama dari kedua politisi asal Indonesia dalam daftar Pandora Papers. Nah, ICIJ pun menyebutkan berencana bakal merilis daftar lengkap perusahaan dan sosok yang terdapat dalam Pandora Papers akhir tahun ini. Nah, namun kerap kali nama Luhut dan Airlangga disangkut pautkan di dalam Pandora Papers. Kenapa Luhut disangkut pautkan ke dalam Pandora Papers? Karena diduga Luhut terkait perusahaan asal Panama yaitu Petro Capital STTA. Nah, selanjutnya mengapa Airlangga juga disangkut pautkan ke dalam Pandora Papers? Karena Airlangga disebut mendirikan perusahaan cangkang sebagai kendaraan investasi dan untuk mengurus dana perwalian serta asuransi. Nah, perusahaan cangkang Airlangga antara lain Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Oke, kita masuk cara orang kaya di Indonesia memanipulasi pajak. Nah, Pandora Papers menguak nama-nama orang kaya yang menghindari pajak. Nah, cara yang dilakukan yakni membeli aset diam-diam di negara lain hingga transfer ke rekening bank di luar negeri. Banyaknya wajib pajak di Indonesia yang melakukan penghindaran karena tarif pajak yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Nah, contohnya saja yaitu kasus pajak penghasilan PPH. Nah, Indonesia hingga detik ini masih menerapkan tarif PPH yang cukup tinggi bagi wajib pajak.
yakni pada kisaran 5 sampai dengan 30%. Sedangkan Singapura hanya menetapkan tarif pajak di kisaran 2 sampai dengan 22%. Maka banyak aset warga Indonesia tersimpan di negara tetangga itu. Adapun cara lain yang dilakukan yaitu aggressive tax planning, yakni ketika wajib pajak melakukan manipulasi penghasilan dengan tujuan mencari keuntungan sedikit tambahan, lalu digunakanlah skema GAR dan AMT, yang mana kedua skema ini digunakan awalnya untuk meminimalisasikan penghindaran pajak. Namun pemerintah dan DPR secara mengejutkan menganulir keduanya di dalam rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan pajak. Nah, alhasil tak bisa dibantah bahwa praktek penghindaran pajak di tanah air akan tetap marak. Nah, Pandora Papers menegaskan bahwa kerjasama lintas yurisdiksi untuk bertukar data keuangan tidak efektif untuk menangkal penggelapan pajak. Dengan demikian, praktek penghindaran pajak menjadi masalah tak hanya negara maju dengan sistem demokrasi yang unggul atau negara monarki, juga bagi Indonesia. Apa itu perusahaan cangkang pada Pandora Papers? Perusahaan cangkang merupakan sebuah bisnis yang hanya namun tidak menjalankan operasi bisnis sebagaimana mestinya. Di dalam Pandora Papers, perusahaan cangkang sengaja digunakan untuk membeli aset atau menutupi harta kekayaan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Itu surga pajak pada Pandora Papers. Surga pajak alias tax haven country lebih dikenal dengan negeri rendah pajak, di mana surga pajak adalah negara yang mengenakan pajak sangat rendah sekaligus memberikan perlindungan pajak kepada perusahaan atau individu asing dan secara tidak langsung memberikan perlindungan pajak lantaran tarif pajak yang lebih murah dibanding tarif pajak perusahaan dan di basis pajaknya sendiri. Dampak Pandora Papers terhadap penghindaran pajak dunia. Komisi Uni Eropa pada akhir tahun ini akan mengeluarkan proposal legislatif baru untuk mengatasi penghindaran pajak. Laporan Pandora Papers menunjukkan bagaimana sejumlah penjabat dan orang dengan kekayaan yang besar terus secara sistematis menggunakan perusahaan offshore untuk mengurangi tagihan pajak mereka. Gentiloni mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Komisi Uni Eropa akan melanjutkan upayanya melawan penghindaran pajak dan akan mengusulkan aturan baru untuk memperluas informasi yang perlu secara otomatis dipertukarkan di antara otoritas pajak nasional dan mengusulkan aturan baru tentang publikasi tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan multinasional. Pemanfaatan Pandora Papers untuk mengusut transparansi pajak di Indonesia. Berkas Pandora atau Pandora Papers perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh otoritas pajak di Indonesia untuk memberantas praktik penggelapan pajak yang diduga dilakukan penjabat negara. Bima Yudhistira, Direktur Center of Economics and Law Studies, Celius, mengatakan bahwa dugaan penggelapan pajak atau tax evasion oleh penjabat publik di Indonesia perlu segera diusut. Bima pun mendesak pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas khusus lintas kementerian dan lembaga guna menyelidiki dugaan penggelapan pajak tersebut. Satgas ini perlu segera memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, laporan surat pemberitahuan atau SPT, dan laporan keuangan lainnya milik penjabat yang namanya disebut di dalam berkas Pandora. Apabila informasi di dalam LHKPN dan SPT berbeda dengan fakta dan penjabat-penjabat negara itu tidak bisa menyanggah perbedaan tersebut, Satgas perlu menaikkan status kasus itu ke tahap pemeriksaan wajib pajak. Berikut kesimpulan yang dapat kami tarik. Penghindaran pajak merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pelanggaran pajak sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan untuk melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bahkan, beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal. Pandora Papers merupakan hasil penyelidikan dari ICIG.
Penyelidikan melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara. Penyelidikan didasarkan pada kebocoran data rahasia dari 14 perusahaan offshore yang mengatur perusahaan cangkang di negara atau wilayah surga pajak. Laporan Pandora Papers menunjukkan bagaimana sejumlah pejabat dan orang dengan kekayaan besar terus secara sistematis menggunakan perusahaan offshore untuk mengurangi tagihan pajak mereka. Penggelapan pajak dengan memanfaatkan perusahaan cangkang di luar negeri bisa dipidana. Berikut beberapa saran yang bisa kami berikan. Yang pertama, diharapkan setiap negara harus bisa menyiapkan infrastruktur secara lengkap, mulai dari regulasi, penindakan, hingga kemitraan dengan negara lain, agar sumber pajak tetap bertahan di negeri sendiri. Pandora Papers juga harus menegaskan bahwa kerjasama lintas yurisdiksi untuk bertukar data keuangan tidak efektif untuk menangkal penggelapan pajak. Yang kedua, pemerintah diharapkan untuk lebih memperketat peraturan terhadap orang kaya Indonesia yang membeli properti di luar negeri, contohnya Singapura. Namun, membelinya lewat jaringan perusahaan yang beroperasi di Swiss atau di luar negeri, atau juga disebut dengan transaksi offshore, dengan maksud menyembunyikan kepemilikan uang dan aset. Yang ketiga, perusahaan diharapkan dapat mencantumkan daftar perusahaan yang berbasis di negara atau yurisdiksi bebas pajak. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan yang tidak mencantumkan hal tersebut umumnya dikenal sebagai perusahaan cangkang. Yang terakhir, masyarakat diharapkan untuk patuh terhadap program pengungkapan sukarela dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berguna untuk memberikan kesempatan kepada seluruh wajib pajak mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.